Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai budaya organisasi. Adapun anggota kelompok kami, Miltia Kristi, Rahmawati, Yona Yolanda Simamora, Miftahul Jannah, Devika Ramadhani, Mesya Aulia Rahmi, Nur Latifah, dan Emilia. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan asumsi dasar yang telah ditemukan, dikembangkan, dan dianut oleh anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan cara penyelesaian masalah dalam organisasi tersebut. Adapun menurut para ahli, menurut Shane 1985, budaya organisasi adalah pola asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, dikembangkan, dan diterima oleh suatu kelompok sebagai cara-cara untuk menghadapi masalah internal dan eksternal organisasi. Mujiasih dan Ratnaningsih 2012 mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem keyakinan dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi yang menuntun perilaku anggota organisasi. Robbins dalam Kusmono 2005 menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan organisasi, yaitu 1. Membedakan organisasi. Budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, sehingga setiap organisasi memiliki identitas unik. 2. Memberikan identitas. Budaya memberikan rasa identitas bagi anggota organisasi, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari suatu kesatuan yang memiliki nilai dan norma yang sama. 3. Mempermudah komitmen. Budaya organisasi mempermudah anggota untuk memiliki komitmen pada tujuan bersama yang lebih luas daripada kepentingan individu. 4. Perekat sosial. Budaya berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu menyatukan anggota organisasi dengan memberikan standar perilaku yang harus diikuti. 5. Mekanisme, kendali, dan makna. Budaya organisasi menjadi mekanisme pembuat makna dan kendali yang membimbing sikap dan perilaku karyawan dalam menjalankan tugasnya. 6. Mempromosikan stabilitas. Budaya membantu menjaga stabilitas sosial dalam organisasi dengan mengatur perilaku dan interaksi antar anggota. 7. Meningkatkan kinerja. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi terdorong untuk berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat. Ciri-ciri budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan risiko. Organisasi yang memiliki budaya inovatif dapat mendorong kreativitas dan biasanya memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bereksperimen, tidak takut melakukan kesalahan, dan mendukung proses pembelajaran berkelanjutan. 2. Perhatian terhadap detail. Budaya organisasi yang memiliki perhatian tinggi terhadap detail akan menekankan akurasi, ketelitian, dan kualitas dalam setiap aspek pekerjaan. 3. Orientasi terhadap hasil. Fokusnya adalah pada performa, produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen akan lebih menghargai individu atau tim berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi atau melampaui hasil yang ditetapkan. Budaya ini sering ditemukan dalam lingkungan yang sangat kompetitif, seperti penjualan dan pemasaran. 4. Orientasi terhadap orang. Organisasi yang memiliki orientasi terhadap orang sangat memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan kesejahteraan karyawannya. Manajer yang bekerja dalam budaya ini cenderung bersikap suportif, mendengarkan aspirasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan penuh empati. 5. Orientasi tim. Budaya ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan.
Team orientation dapat memperkuat solidaritas, meminimalisir konflik, serta menciptakan sinergi antar departemen. 6. Agresivitas. Budaya agresif mengacu pada tingkat kompetisi internal maupun eksternal yang tinggi. Meskipun bisa mendorong performa tinggi, budaya ini juga dapat menciptakan stres kerja jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. 7. Stabilitas. Budaya yang menekankan stabilitas mengutamakan kesinambungan, keteraturan, dan konservatisme. Budaya ini cocok untuk organisasi yang bergerak di sektor pelayanan publik, pemerintahan, atau lembaga yang sangat regulatif. Elemen budaya organisasi. 1. Nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti adalah prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan perilaku organisasi. Nilai ini mencerminkan apa yang dianggap penting dan menjadi identitas organisasi, seperti integritas, inovasi, kerja tim, dan pelayanan pelanggan. 2. Norma. Norma adalah aturan tidak tertulis atau ekspektasi sosial yang membimbing perilaku individu dalam suatu kelompok. Dalam organisasi, norma terbentuk dari interaksi sehari-hari dan menjadi pedoman untuk menilai mana perilaku yang dapat diterima dan mana yang tidak. 3. Simbol. Simbol dalam budaya organisasi mencakup segala bentuk representasi visual yang menyampaikan makna budaya, seperti logo perusahaan, pakaian seragam, desain kantor, hingga slogan dan maskot. Simbol mencerminkan nilai dan filosofi organisasi, serta memperkuat identitas organisasi di mata internal maupun eksternal. 4. Bahasa. Bahasa ini mencakup istilah teknis, jargon, singkatan, hingga gaya komunikasi yang umum digunakan di lingkungan kerja. Bahasa menciptakan rasa kebersamaan dan membedakan anggota organisasi dari pihak luar. 5. Upacara dan ritual. Upacara dan ritual adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk memperkuat nilai dan norma budaya organisasi. Ritual ini bisa berbentuk pertemuan mingguan, penghargaan bulanan, pelatihan karyawan baru, atau perayaan ulang tahun perusahaan. 6. Cerita dan mitos. Cerita dan mitos adalah narasi-narasi yang diwariskan di lingkungan organisasi untuk menggambarkan kejadian penting, tokoh legendaris, atau nilai yang dijunjung tinggi. Jenis budaya organisasi menurut Charles Handy. Charles Handy, seorang ahli manajemen dan penulis berpengaruh asal Irlandia, memperkenalkan model budaya organisasi yang membagi budaya organisasi menjadi 4 tipe dasar yang dia analogikan dengan dewa-dewa dari mitologi Yunani. Keempat tipe budaya organisasi menurut Charles Handy tersebut yaitu 1. Budaya klub. Dalam budaya ini, organisasi dipimpin oleh satu orang atau sekelompok kecil orang. Budaya ini sering ditemukan dalam organisasi kecil, di mana keputusan dapat dibuat dengan cepat oleh beberapa orang. 2. Budaya peran. Organisasi dengan budaya ini memiliki struktur yang jelas dan terdefinisi baik, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Organisasi semacam ini cenderung memiliki hierarki yang jelas dan prosedur serta aturan yang terdefinisi dengan baik. 3. Budaya tugas. Dalam budaya ini, pekerjaan atau proyek adalah yang paling penting, bukan individu atau tim yang mengerjakannya. Organisasi seperti ini biasanya dinamis dan dapat merespons cepat terhadap perubahan. 4. Budaya individu. Dalam budaya ini, individu adalah pusat segalanya. Organisasi-organisasi semacam ini biasanya memiliki struktur yang minimal, dan anggotanya diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan mengendalikan pekerjaan mereka sendiri. Melanjutkan penjelasan Amelia sebelumnya, di sini ada contoh budaya organisasi pada perusahaan Apple. Budaya organisasi Apple didesain untuk mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Budaya organisasi Apple menetapkan filosofi bisnis, nilai-nilai inti, keyakinan, dan perilaku terkait di tempat kerja.
Ciri-ciri budaya Apple berfokus pada inovasi yang melibatkan kreativitas pekerja dan pola pikir yang menantang konvensi dan standar, seperti dalam desain elektronik konsumen. Ciri-ciri budaya Apple meliputi yaitu yang pertama, keunggulan terbaik. Budaya organisasi Apple hadir dengan kebijakan sumber daya manusia untuk hanya merekrut yang terbaik dari yang terbaik di pasar tenaga kerja. Ciri budaya ini juga dilembagakan dalam organisasi Apple. Misalnya, perusahaan memiliki program yang mengakui dan memberi penghargaan atas keunggulan di antara pekerja dalam desain perangkat lunak. Yang kedua ada kreativitas. Ciri budaya ini berkaitan dengan penciptaan ide-ide baru yang membantu meningkatkan bisnis teknologi dan produk-produknya. Manajemen Apple lebih mengutamakan kreativitas di antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Yang ketiga ada inovasi cepat. Budaya perusahaan Apple mendukung inovasi yang pesat. Bisnis teknologi sering dinilai sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Berdasarkan ciri budaya ini, Apple melatih dan memotivasi karyawannya untuk berinovasi dalam hal kinerja individu dan berkontribusi ide untuk pengembangan produk, desain, dan proses lainnya. Yang keempat, kerahasiaan. Apple memiliki budaya organisasi yang tertutup. Karakteristik budaya ini menentukan praktik pengembangan dan manajemen sumber daya manusia. Kerahasiaan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencegah pencurian informasi, kepemilikan atau kekayaan intelektual, seperti desain untuk iPhone generasi berikutnya. Yang kelima ada sikap tantangan moderat. Fitur ini terkait dengan Steve Jobs dan pendekatannya yang agresif terhadap kepemimpinan. Ia dikenal suka menantang karyawan secara acak untuk memastikan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk bekerja di Apple. Saat ini di bawah kepemimpinan Tim Cook, perusahaan telah mengubah budaya perusahaannya menjadi budaya yang lebih ramah dan tidak agresif. Budaya bisnis Apple menunjukkan tingkat agresivitas yang moderat yang menghadirkan tantangan yang memotivasi karyawan untuk meningkatkan hasil kerja mereka. Di sini ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama ada observe behavioral regularities, kebiasaan dan ritual yang sering terlihat di antara karyawan. Misalnya, bahasa khusus atau pertemuan rutin. Yang kedua, norms, standar jelas tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan, termasuk kualitas dan komunikasi. Yang ketiga, dominant values, keyakinan inti yang dipegang bersama dan mempengaruhi keputusan serta identitas organisasi. Misalnya, fokus pada kualitas produk. Yang keempat ada filosofi, pandangan organisasi tentang perlakuan terhadap pelanggan dan karyawan. Yang kelima ada rules, prosedur formal dan pedoman untuk menjaga disiplin dan arah organisasi. Yang keenam ada organization climate, suasana atau perasaan keseluruhan yang terpancar dari lingkungan kerja dan interaksi antar anggota. Pembentukan budaya organisasi. Menurut Chatap, budaya organisasi berproses melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, pembentukan atau menciptakan budaya. Budaya akan terbentuk karena adanya pendiri yang mempunyai pengaruh dominan dan karismatik, kemudian memperagakan tata cara bekerja dalam organisasi untuk melaksanakan misi-misi organisasi guna meraih visi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pemeliharaan atau mempertahankan budaya. Budaya organisasi tentu akan membawa dampak positif bagi organisasi dalam hal keefektifan atau untuk peningkatan kinerja. Namun demikian, tetap diperlukan keteladanan pimpinan puncak, praktik seleksi anggota organisasi, serta metode sosialisasi yang paling tepat untuk diterapkan. Yang ketiga, pengembangan budaya organisasi. Strategi perubahan dalam pengembangan budaya dapat dilakukan melalui pilihan structural change, process system change, atau human resource change. Yang keempat, ada adaptasi yang dimana di dalamnya ada akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan proses pembentukan budaya organisasi menurut Tika, yang pertama ada interaksi yang dimana di dalamnya
antar pimpinan atau pendiri organisasi dengan kelompok atau individu dalam organisasi. Yang kedua, dalam interaksi itu akan memunculkan ide yang merupakan akar dari artefak, nilai, dan asumsi. Yang ketiga, implementasi dari artefak, nilai, dan asumsi akan menghasilkan budaya organisasi. Dan keempat, untuk mempertahankan budaya organisasi bisa dilakukan dengan pembelajaran bagi anggota baru organisasi. Dampak budaya organisasi terhadap kinerja. Dampak positif budaya organisasi terhadap individu organisasi. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Budaya organisasi yang dianggap mendukung nilai-nilai individu atau anggota organisasi mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, mendorong inovasi. Budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi mampu menciptakan kemampuan para anggota organisasi dalam mengatasi tantangan dan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan hubungan. Budaya organisasi yang komunikatif mampu memberikan dampak kepada individu untuk meningkatkan efektivitas kerja dan meningkatkan hubungan antar individu. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Budaya organisasi yang mendukung work-life balance dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup anggota organisasi. Yang kelima, membangun komitmen. Budaya organisasi yang memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi karyawan mampu meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap organisasi. Adapun dampak negatif budaya organisasi terhadap individu organisasi, yang pertama, menurunkan motivasi dan kinerja. Budaya organisasi yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota organisasi dapat menyebabkan motivasi dan kinerja rendah. Yang kedua, meningkatkan stres. Budaya organisasi yang memberikan tekanan berlebih dan menetapkan kinerja yang kurang realistis mampu meningkatkan stres pada karyawan. Yang ketiga, menimbulkan ketidakpuasan. Budaya organisasi yang tidak mempromosikan kesetaraan dan keadilan akan mengakibatkan ketidakpuasan karyawan sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, memicu konflik. Budaya organisasi yang kurang mendukung komunikasi yang terbuka dan transparan cenderung mengakibatkan munculnya berbagai konflik dan kesalahpahaman antar anggotanya. Yang kelima, meningkatkan turnover. Budaya organisasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan karyawannya mampu mengakibatkan tingginya tingkat pergantian karyawan. Yang keenam, menyebabkan resisten dan kecemasan. Budaya organisasi yang tidak memberikan arah yang jelas meningkatkan kecemasan pada karyawan yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan mental. Sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai budaya organisasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat.